Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, jadi ini kami lagi jalan-jalan ke pasar malam ya teman-teman yang ada di daerah sini. Nah, jadi ini aku ngajakin El buat naik Bayangkeling kalau di sini namanya ya. Tapi kalau nama resminya itu Komedi Putar kalau nggak salah. Nah, sebenarnya video ini udah agak lama ya teman-teman, di bulan November kemarin. Tapi karena aku baru sempat upload videonya sekarang, jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Nah, jadi ini kayak healing sederhana buat nyenengin hati si bocil. Nah, jadi ini kami lagi kulineran ya teman-teman, nyobain makanan yang ada di sini, terus juga mau beliin El jajanan sesekali ya teman-teman. Nah, jadi ini emaknya yang banyak jajan kayaknya deh. Tapi pikir aku kan sekali-sekali ya teman-teman. Jadi bolehlah untuk menyenangkan hati kita ya. Supaya lebih semangat lagi buat cari uangnya kayak gitu. Gak terasa ya teman-teman, ini udah di penghujung tahun 2024. Jadi apa aja nih target-target teman-teman yang udah tercapai? Apakah list teman-teman di awal tahun kemarin banyak yang tercapai? Nah, jadi di video aku kali ini aku mau share sama teman-teman kayak biasa ya, yaitu budgeting di bulan Desember 2024, yaitu budgeting di akhir tahun 2024 ya teman-teman, sebelum kita melangkah menuju 2025. Tapi kita harus banyak bersyukur ya teman-teman, karena di tahun ini, di detik sekarang kita masih diberi umur yang panjang. Nah, jadi ini aku mau budgeting di bulan Desember 2024. Inilah cara aku membagi budget yang belum ada kenaikan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan uang segini untuk di rumah tangga kami itu alhamdulillah cukup ya teman-teman. Nah, mungkin ada juga waktu itu teman aku, dia ini ngajar ya di salah satu sekolah. Jadi dia ini masih gadis ya teman-teman. Jadi dia itu kayak susah untuk mengatur keuangan kayak gitu. Jadi ada waktu itu aku coba contohin buat membagi budgetnya. Nah, kayak biasa ya, yang pertama itu adalah income, yaitu masih sebanyak 2.500.000 ya teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi, belum ada kenaikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada konsumsi, yaitu ada beras sebanyak 250.000, ada lauk sebanyak 900.000, gas sebanyak 100.000, bulanan sebanyak 650.000. Nah, selanjutnya ada kebutuhan rutin ya, masih dengan sama, popok sebanyak 150.000, sampah sebanyak 50.000,
tahsin sebanyak 100.000, hiburan sebanyak 100.000, dan lain-lainnya ada dana darurat sebanyak 100.000 dan sosial sebanyak 100.000. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang mungkin tiap bulannya itu ganti-ganti metode ya. Jadi silakan aja ya teman-teman. Mungkin di bulan ini metode persen, bulan depan metode 10-20 misal ya. Pokoknya banyak metode budgeting ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi dan kenyamanan teman-teman ya. Yang cocoknya di rumah tangganya itu kayak mana, silakan dibikin ya teman-teman. Nah, ini karena di rumah tangga aku yang cocoknya itu membagi budget kayak gini, jadi masih aku pakai ya teman-teman. Soalnya aku pernah nih pakai metode persen, yaitu kayak, tapi nggak terlalu ikutin metodenya ya teman-teman, karena kan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi ini aku bikin hiasannya itu yang simple aja ya teman-teman, karena waktunya itu mepet banget, karena sekarang kan udah tanggal 5 ya. Ini aku bikinnya itu di tanggal 4 kemarin. Ya karena itu ya teman-teman, aku sibuk di toko kami. Nah, jadi kayak agak lama gitu. Sedangkan stok-stok barang untuk rumah tangga itu udah mulai pada habis ya teman-teman. Jadi ini aku buru-buru, dan inspirasinya juga nggak terlalu aku cari banget gitu. Jadi apa adanya ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Yang dilihat jangan dari hiasannya aja, tapi cara aku membagi budget 2.500.000 untuk 1 bulan. Nah, mungkin di sebagian orang 2.500.000 ini kecil ya teman-teman, tapi bagi aku ini alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga kami, alhamdulillah. Soalnya ada nih teman aku gajinya itu besar ya teman-teman, tapi walaupun gaji besar itu kayaknya nggak cukup untuk dia kayak gitu ya. Ini pengalaman dia ya, nggak cukup untuk dia karena dia tuh banyak untuk cicilan. Nah, jadi yang bisa kita petik hikmahnya itu, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman. Nah, kalau memang mau membeli sesuatu, ya harus nabung dulu kayak gitu ya. Harus bersusah-susah dulu untuk menabung, untuk menahan selera kayak gitu. Jangan mentang mau langsung ambil dengan cara apapun, termasuk dalam cicilan. Apalagi misal kebutuhan tersebut enggak terlalu mendesak ya teman-teman, kecuali kalau misal kebutuhan tersebut memang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Nah, itu bisa kita pertimbangkan lagi ya. Tapi kalau misal kebutuhan tersebut masih bisa kita tunda, misal kebutuhan tersebut kalau misal nggak bisa kita beli, tapi kita tetap berjalan, tetap hidup kayak gitu, tapi hanya keinginan saja. Nah, itu bisa ditunda dulu ya teman-teman. Bisa kita tabung dulu uangnya supaya nggak keteteran ya teman-teman. Karena cicilan itu tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita ya teman-teman. Nah, kalau misal lebih, berarti ada yang dikurangin di kebutuhan pokok kita ya teman. Jadi saran aku, kalau mau sesuatu, kalau misal nggak terlalu mendesak, itu teman-teman anggarkan dulu. Teman-teman bikin tabungannya, targetnya kayak gitu ya. Jadi menabungnya itu sedikit demi sedikit. Daripada kita harus pusing untuk membayar cicilan, belum lagi untuk kebutuhan, belum lagi kalau misal anak kita sekolah gitu ya. Jadi nanti kita bakal di lingkaran itulah ya teman-teman. Jadi hikmah untuk kita harus pintar-pintar membagi
keuangan rumah tangga kayak gitu ya. Nah jadi hiasannya itu simple kayak gini aja ya teman-teman, karena gak kayak biasanya ya, karena kayak gitulah, karena waktunya udah terlalu mepet ya, karena udah tanggal 5 kan. Nah selanjutnya ini aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi ini untuk bulanan sebanyak 650.000, terus untuk sosial. Nah, dana hiburan itu sebenarnya ada sekitar 100.000 ya teman-teman, yaitu untuk dana jajan. Tapi karena kemarin itu ada ini kerabat aku ya teman-teman. Nah, dia itu ngajakin jajan kayak gitu. Jadi aku pakai dulu untuk jajan. Nah, ini ada L ya teman-teman yang ngerokin. Nah jadi kayak gini lah ya teman-teman, budgeting itu kelihatan kayak agak repot, tapi budget kita itu tertata ya teman-teman. Nah teman-teman ambil yang baiknya aja ya dari apa yang udah aku share ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini ada yang teman-teman ambil manfaatnya. Ya kalau memang sama kayak pendapatan aku, boleh teman-teman contoh ya cara aku membagi budgetnya. Makasih banyak ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.